Halo semuanya, kembali lagi bersama kami, kelompok 2 dari kelas D, Informatika Angkatan 2021 akan membahas materi matematika diskrit mengenai pencacahan. Seperti biasa, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, I Gusti Agung Gede Arimayasa dengan 3 digit NIM terakhir 087. Lalu ada saya sendiri, Made Bayu Makrisna Syaka dengan 3 digit NIM terakhir 095. Selanjutnya ada Niputu Sri Agnita Samyami Wiraputri dengan 3 digit NIM terakhir 111. Selanjutnya ada Deva Krishna Ananda dengan 3 digit NIM terakhir 114. Dan yang terakhir I Gede Ngurah Arya Wiraputra dengan 3 digit NIM terakhir 119. Adapun pokok bahasan dalam video pembelajaran kali ini yaitu kaidah dasar menghitung pecacahan, pengisian ruang kosong, serta permutasi dan kombinasi. Sebelum kita masuk ke dalam pokok bahasan pertama, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu pencacahan. Pencacahan atau yang biasa disebut counting dalam bahasa Inggris adalah operasi dalam matematika yang melibatkan penjumlahan atau bahkan pengurangan yang sinambung sesuatu pada waktu tertentu. Pencacahan biasa digunakan untuk memeragakan pengetahuan nama-nama bilangan dan sistem bilangan. Terkadang istilah pencacahan digunakan untuk enumerasi, yaitu proses pendaftaran atau penyajian semua unsur suatu himpunan. Selanjutnya, kita juga harus tahu pengertian dari kombinatorial. Kombinatorial atau yang biasa disebut kombinatorik dalam bahasa Inggris adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek yang berupa pemasangan, pengelompokan, pengurutan, pemilihan, atau penemparan objek dengan syarat tertentu. Solusi yang ingin kita peroleh dengan kombinatorial ini adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu di dalam himpunannya. Saya, Deva Krishna Ananda, akan membawakan materi mengenai kaidah dasar menghitung. Di dalam kombinatorial, kita harus menghitung semua kemungkinan pengaturan objek. Ada beberapa kaidah yang digunakan. Kaidah-kaidah ini bermanfaat untuk menyelesaikan masalah dengan cara memecah atau mengurainya menjadi bagian yang lebih sederhana. Yang pertama, ada kaidah penjumlahan atau yang bisa disebut dengan rule of thumb. Kaidah penjumlahan menganut prinsip umum bahwa keseluruhan sama dengan jumlah dari bagian-bagiannya. Jika pekerjaan pertama dapat dilakukan dalam A cara dan pekerjaan kedua dapat dilakukan dengan B cara, dan kedua pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan secara simultan atau bersamaan, maka banyaknya cara untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut adalah A plus B cara. Contoh yang pertama, dalam sebuah studio musik terdapat 2 gitar elektrik, 3 gitar akustik, dan 1 gitar klasik. Jika kita boleh menggunakan ketiga jenis gitar tersebut, maka ada 6 gitar yang bisa kita pilih untuk digunakan. Contoh yang kedua, Pak Bayu ingin membeli 3 mobil baru. Jenis mobil yang akan dibeli adalah Lamborghini, Ferrari, dan McLaren. Dengan peluang masing-masing mobil dibeli adalah 40% banding 20% dan 35%. Maka, peluang Pak Bayu membeli salah satu mobil adalah 95%. Yang kedua, ada kaidah perkalian atau yang bisa disebut dengan rule of product. Kaidah perkalian digunakan untuk suatu prosedur yang terbagi menjadi beberapa pekerjaan yang terpisah, namun saling memiliki keterkaitan. Jika suatu prosedur dapat dipecah menjadi 2 tahap, dan jika tahap pertama menghasilkan A cara, dan masing-masing keluaran dilanjutkan ke tahap kedua dengan B cara, maka prosedur tersebut akan menghasilkan A kali B cara yang mungkin untuk melakukan prosedur tersebut. Contohnya, Gung Ari mempunyai 3 kemeja dan 2 celana. 3 kemeja berwarna putih, hitam, dan merah muda. 2 celana berwarna abu-abu dan khaki. Banyak kemeja dan celana yang dapat dipakai dengan pasangan yang berbeda adalah 3 kali 2 atau 6 pasangan. Perkenalkan, nama saya Agnita. Saya akan menjelaskan pokok bahasan tentang pengisian ruang kosong. Pengisian ruang kosong atau filling slot merupakan cara yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara suatu objek menempati tempatnya. Aturan pengisian ruang kosong dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama, aturan tabel. Yang kedua, aturan diagram cabang. Yang ketiga, aturan perkalian terurut. Yang pertama, ada contoh kasus aturan tabel. Budi memiliki 5 setelan dan 4 jam tangan. Tentukan banyaknya cara Budi dalam menggunakan setelan dan jam tangan tersebut. Sekarang kita masuk ke pembahasannya.
Yang terlihat dalam video adalah tabel dari setelan dan jam tangan. Jadi, banyaknya pasangan adalah 20. Selanjutnya, contoh kasus aturan diagram cabang. Arya dan Rega adalah calon ketua OSIS di suatu SMA, sedangkan Wahyu, Dina, dan Yoga adalah calon wakil ketua, serta Putri dan Nia adalah calon sekretaris. Tentukan banyaknya kemungkinan pasangan pengurus inti OSIS tersebut. Berikut adalah pembahasannya. Seperti yang terlihat dalam video ini, adalah bentuk diagram cabang dari kasus tersebut. Jadi, terdapat 12 macam kemungkinan susunan pengurus OSIS. Selanjutnya ada contoh kasus aturan perkalian terurut. Dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 akan ditentukan. Yang pertama, bilangan yang tersusun dari 3 angka berbeda dan nilainya genap. Yang kedua, bilangan yang terbentuk adalah bilangan yang kurang dari 500 dan tidak boleh ada angka yang kembar. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Untuk slot ketiga, ada 4 pilihan yaitu 2, 4, 6, dan 8. Karena bilangan harus ganjil, maka kita harus memasukkan angka 4 ke dalam slot ketiga. Untuk mengambil angka pada slot kedua ada 6, karena bilangan yang sudah terpilih tidak dapat dipilih kembali, maka angka 6 dimasukkan ke dalam slot kedua. Untuk slot pertama ada 5 pilihan juga, karena masih ada 5 angka yang tersisa, maka angka 5 dimasukkan ke dalam slot pertama. Jadi 5 dikali 6 dikali 4 sama dengan 120 bilangan genap yang mungkin. Selanjutnya, pembahasan kasus kedua. Untuk slot pertama ada 3 pilihan, yaitu 2, 3, dan 4. Angka 5, 6, 7, dan 8 tidak dapat dipilih untuk slot pertama karena jika terpilih maka bilangan akan lebih dari 500. Maka angka 3 dimasukkan ke dalam slot pertama. Untuk mengambil angka pada slot kedua ada 6 pilihan tersisa karena satu angka sudah terpilih pada slot pertama dan angka tersebut tidak dapat dipilih kembali. Maka angka 6 dimasukkan ke dalam slot kedua. Untuk slot terakhir ada 5 pilihan karena angka pada slot sebelumnya tidak boleh dipakai. Maka angka 5 dimasukkan ke dalam slot ketiga. Jadi ada 3 dikali 6 dikali 5 sama dengan 90, bilangan yang kurang dari 500 dan tidak memiliki angka kembar yang mungkin untuk disusun. Nah, baik, sekarang saya Arya Wira. Di sini saya akan menjelaskan permutasi dan kombinasi. Nah, yang pertama, permutasi. Permutasi adalah susunan yang berurutan dari semua atau sebagian objek dari suatu himpunan. Permutasi merupakan pola pengambilan yang memperhatikan urutan di mana AB tidak sama dengan BA. Permutasi R adalah susunan terurut R objek dari sebuah himpunan yang terdiri atas N objek yang berbeda, di mana X1, X2 sampai dengan Xn adalah pengurutan dari subhimpunan dengan R anggota himpunan. Nah, banyaknya permutasi R dari N objek dinotasikan dengan contoh seperti di video. Permutasi R dari N objek dirumuskan dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Nah, setelah kita mengetahui apa sih itu permutasi, mari kita lanjut ke contoh permutasi. Banyaknya bilangan yang terdiri atas 2 angka yang berbeda yang dapat disusun dari angka-angka 3, 5, dan 7 adalah... Aduh, gimana sih cara jawabnya? Nah, sekarang saya akan membahas cara penyelesaiannya. Banyaknya angka kita lambangkan dengan N, yaitu 3. Banyaknya pilihan objek kita lambangkan dengan R, yaitu 2. Maka, permutasi 2 dari 3 objek adalah 3 faktorial dibagi 3 min 2 faktorial. Melalui proses tersebut, didapatkan angka 6. Nah, jadi banyaknya bilangan yang terdiri dari 2 angka berbeda dan disusun dari angka-angka 3, 5, dan 7 adalah 6. Saya, Ari Mahayasa, akan menjelaskan materi tentang kombinasi. Kombinasi merupakan suatu pengelompokan dari sebagian atau seluruh objek dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan susunan pemilihannya atau AB sama dengan BA. Kombinasi R adalah susunan tak berurut R objek dari sebuah himpunan yang terdiri atas N objek yang berbeda, di mana X1, X2 sampai dengan Xn adalah seleksi tak terurut R anggota dari himpunan.
Banyaknya kombinasi R dari N objek dinotasikan dengan sebagai berikut. Kombinasi R dari N objek yang berbeda dirumuskan dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Setelah kita mengetahui apa itu kombinasi, sekarang kita masuk ke dalam contoh kasus kombinasi. Dalam penyisian suatu pertandingan bulu tangkis perorangan, 15 pebulu tangkis satu sama lain bertanding satu kali. Banyaknya pertandingan yang terjadi adalah. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Banyaknya pebulu tangkis yang dilambangkan N sama dengan 15, banyaknya pilihan objek yang dilambangkan R sama dengan 2, maka kombinasi 2 dari 15 objek sama dengan 15 faktorial dibagi 15 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Setelah melalui perhitungan seperti dalam video, jadi terdapat 105 kombinasi pertandingan bulu tangkis tersebut. Baiklah, sekian penjelasan materi pencacahan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.